Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semua. Kita akan mulai untuk materi hari ini, yaitu sifat mekanis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fatigue. Selanjutnya, fatigue adalah sebuah bentuk kegagalan material yang diberikan beban yang dinamis dan berfluktuasi. Jadi bedanya apa dengan yang lain? Bedanya dengan pengujian lain adalah beban yang diberikan ini berulang dan tidak sama besarnya, ya. Lalu kegagalan fatigue ini sering terjadi secara tiba-tiba dan tanpa indikasi, gitu ya. Jadi kegagalan materialnya ini terjadinya ini tiba-tiba. Jadi makanya kita perlu waspada terhadap kegagalan fatigue, gitu. Oke, selanjutnya beberapa mesin uji fatigue itu ada axial stress, flexural stress, torsional shearing stress, sama universal testing. Bedanya apa? Bedanya dari arah pembebanannya, ya. Jadi ada axial, flexural, sama torsional. Itu masing-masing nanti bisa di arrange sedemikian rupa hingga akhirnya bisa dilakukan pengujian fatigue dengan memberikan beban berulang terhadap benda kerja. Ya. Lalu untuk aplikasi uji fatigue, jadi pengujian fatigue dapat dilakukan pada komponen atau elemen mesin yang sering mengalami beban dinamis. Contohnya, pada otomotif itu ada poros motor, baut, pegas, roda gigi, rel kereta, dan komponen lainnya. Nah, hasil dari pengujian fatigue itu akan menghasilkan diagram atau kurva SN. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari pengujian fatigue? Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan lelah atau fatigue limit suatu logam dengan menggunakan tegangan yang berfluktuasi. Gunanya adalah untuk tahu fatigue limit dari sebuah material atau komponen sehingga kita bisa melakukan tindakan preventif dengan membuat konstruksi yang tahan terhadap kegagalan lelah atau fatigue. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kira-kira secara singkat gambarannya apakah teman-teman sudah paham? Berarti uji fatigue ini dengan cara kejut ya, Bu? Bukan, kalau kejut itu kan bebannya tidak berulang ya. Kalau yang kejut itu kan impact tuh. Jadi satu kali pemberian beban, nah itu langsung bendanya akan gagal gitu, langsung patah kan, jadi dua gitu kan. Tapi kalau pengujian fatigue, bebannya itu berulang. Dan tegangannya itu beda-beda jumlahnya. Ya, jadi besarnya tegangan yang diberikan itu beda-beda dan berulang gitu. Tadi siapa yang bertanya? Abdul Fakih, Bu, absen 6. Oke. Pengujian fatigue ini kayak lift ya, Bu? Kenapa? Siapa yang mau tanya? Kausyar. Oh, oke, saya dulu, Bu. Jadi itu benda materialnya diapain ya, Bu? Itu berkali-kali gitu, Bu, sampai dia Iya, berkali-kali. Jadi dia gitu. Ya, jadi dia di grip di mesin ujinya, lalu dia diberikan beban sampai lama. Jadi pengujian fatigue ini memang lama, nggak sebentar. Dia dibiarin aja sampai dia akhirnya rupture. Gitu. Diberikan beban terus, fluktuatif. Ada lagi? Ini contohnya kayak Bu. Contoh apa, Tio? Contoh pengujian fatigue itu kayak lift, bebannya kan beda-beda, terus juga berulang, Bu. Makasih, Bu. Kenapa? Iya, jadi contohnya Izin bertanya, itu Bu. Bisa dilihat ya. Sebentar saya mungkin akan menjelaskan. Jadi contohnya itu kan aplikasinya itu misalkan di jembatan ya. Jembatannya itu kan punya batas fatigue limitnya sendiri ya. Nah, ketika beban diberikan itu dia akan beda-beda kan. Pertama mobil sedan ya. Lalu yang kedua mobil truk yang lewat. Nah itu akan berarti beban yang diberikan beda-beda. Mungkin gambarannya seperti itu. Dan dia nggak 1 hari 2 hari
akan rupture, tapi ketika dia udah melewati siklusnya berapa ribu kali diberikan beban, baru akan akhirnya dia rupture gitu. Ya, tadi siapa yang mau tanya lagi? Saya Bu, Muhammad Fadilah. Apa? Nah, Fadil. yang dimaksud Fadilah. dengan iya Bu, Fadilah Bu. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan tegangan yang berfluktuasi itu gimana ya Bu? Jadi beda-beda maksudnya. Nggak sama nilai tegangan yang diberikan, bebannya. Beban dan tegangannya tuh beda-beda. Jadi pembebanan yang pertama berapa, pembebanan yang kedua berapa, beda-beda. Berapa Pascal itu beda-beda. Gitu. Oke? Kita lanjut ya. Oke, baik Bu. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, nanti dari hasil pengujian fatigue itu akan mendapatkan SN curve. Ya, kurang lebih teman-teman bisa dapat gambarannya seperti pengujian tarik yang akan bisa menghasilkan kurva atau kita bisa plot kurva dari hasil pengujian tarik itu. Ya, jadi hasil dari pengujian fatigue ini kita bisa buat sebuah bentuk kurva yang namanya SN curve. Nah, di sini SN curve itu adalah kurva antara tegangan atau stress amplitude dengan jumlah siklus tegangan atau number of cycle ya. Jadi S-nya itu adalah stress atau tegangan dan jumlah siklusnya namanya N, number of cycle ya. Jadi SN curve. Pada benda kerja sampai benda kerja tersebut patah. Jadi kurva antara tegangan dengan jumlah siklus tegangan yang diberikan pada benda kerja sampai benda kerja tersebut failure, gagal atau patah. Di sini ada dua jenis contoh, ini hanya contoh aja ya. Ada contoh SN curve-nya baja yang atas dan di bawahnya itu adalah SN curve-nya aluminium. Jadi beda ya. Berbeda material, maka kurvanya akan berbeda. Jadi setiap material itu punya karakteristik fatigue-nya masing-masing, tiap jenis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman saya pacu untuk men-challenge English skill kalian ya. Silahkan teman-teman, mungkin saya akan jelaskan dulu secara singkat ini tuh apa. Lalu nanti teman-teman silahkan perdalam lagi sendiri, nanti saya akan kasih waktu. Ya, jadi mohon diperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jadi pada dasarnya semakin tinggi tegangan yang diberikan, maka semakin sedikit jumlah siklus yang mampu material pertahankan sebelum terjadinya kegagalan. Itu pada dasarnya seperti itu ya, jadi semakin tinggi tegangan, jumlah atau number of cycle-nya dari material itu akan semakin sedikit. Kita lihat bentar saya pakai ini dulu nih, pointer. Ya ampun, itu di mana ya? Saya tuh udah sampai lupa. Oh ini nih. Bentar, nah ketemu. Nah, udah kelihatan ya pointernya? Kelihatan Bu. Oke. Nah, yang atas itu tadi seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, itu material apa tuh? Kira-kira jenis material apa? Yang atas. Baja atau aluminium? Baja Bu. Baja ya, Fasil. Nah, ini baja. Ini adalah SN curve-nya baja. Kurang lebih trennya seperti ini. Ya, mari kita baca untuk endurance limitnya. Jadi untuk ferrous alloy dan titanium alloy, ya, paduan logam berbasis Fe, maksudnya ya, dan titanium. Jadi SN curve-nya itu menjadi horizontal seperti ini pada nilai N yang lebih besar. Jadi di 10 pangkat 6 cycle-nya itu dia horizontal seperti ini. Ya, batas di mana dia akan menjadi horizontal itu disebut titiknya namanya fatigue limit atau batas kemampuan dia. Ini namanya fatigue limitnya dari material itu tuh ada di sini. Ya, atau endurance limit.
Jadi fatigue limit atau endurance limit sama gitu. Dimana di bawah garis ini, jika diberikan stres di bawah garis ini, maka tidak akan terjadi kegagalan. Sampai tahingga, jadi number of cycle-nya tuh tahingga. Kalau dia diberikan stres di bawah garis fatigue limit ini. Ya, gitu. Sedangkan kalau kita lihat di yang kedua ini, tadi berarti ini material apa nih? Untuk kurva yang kedua. Aluminium, Bu. Aluminium, Bu. Aluminium. Ya, oke. Betul, aluminium. Aduh, saya mau admit nggak bisa nih. Bentar ya. Ya kan, kalau ada yang masuk akan mengganggu nih jadinya nih. Ada yang join. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi ini aluminium. Akan berbeda. Jadi, akan berbeda dengan yang baja. Satu dari lihat kurvanya udah beda ya. Lalu apalagi sih yang beda? Jadi, kalau di aluminium itu, dia nggak punya fatigue limit. Ya. Kenapa? Ya, jadi dia nggak punya batas minimum maksimum stresnya itu untuk mencegah kegagalan fatigue. Karena dia kurvanya landai terus nih ke bawah, menurun terus, gitu kan. Yang bisa kita tentukan di sini adalah fatigue strength sama fatigue life. Ya, sebenarnya kalau fatigue life di sini bisa juga nih. Fatigue life dan fatigue strength itu apa sih? Kita coba baca lagi lebih lanjut ya. Jadi di sini tidak punya fatigue limit seperti di baja, tidak punya endurance limit. Kenapa? Karena dia akan terus terjadi, bisa terjadi kegagalan sesuai dengan kurvanya ini. Ya, untuk material ini respon dari fatigue-nya itu namanya adalah fatigue strength. Jadi maksudnya di titik ini apa sih? Di titik ini adalah nilai kekuatan fatigue dia atau fatigue strength dia pada siklus tertentu at certain cycle. Ya. Jadi pada siklus tertentu kekuatan fatigue dia maksimum diberikan beban segini nilainya. Ya. Jadi akan terjadi failure pada siklus dia yang kesekian kali ini jika diberikan beban di atas garis ini. Ya. Nah, lalu ada fatigue life. Fatigue life itu apa sih? Ketika beban terus diberikan pada certain tegangan ya. Jadi misalkan stresnya dia berapa nih? Nah, pada cycle tertentu jika beban tersebut diberikan, dia akan mengalami kegagalan. Jadi di sini adalah umur material itulah jika diberikan beban sekian, gitu. Jadi untuk aluminium ada fatigue strength, ada fatigue life. Sampai sini teman-teman bisa memahami nggak? Bisa, Bu. Gimana? Bisa, Bu. Oke. Berarti perbedaannya antara bus baja sama aluminium dia nggak, kalau baja dia punya fatigue limit, kalau aluminium nggak ada, Bu. Ya? Betul. Oke. Gitu ya. Jadi untuk SN curve-nya seperti itu, perbedaannya antara baja dan aluminium. Nah, ini terms yang harus teman-teman pahami juga, endurance limit, fatigue strength, fatigue life. Ya. Oke. Kenapa? Mau tanya, Bu. Halo? Oh ya, silakan. Jadi kalau materialnya aluminium itu batas amannya di mana, Bu? Fatigue life apa fatigue strength? Nah, fatigue dua-duanya batas amannya. Jadi gimana ya? Ini menjelaskan, yang satu itu menjelaskan umurnya, yang satu menjelaskan maksimum tegangannya. Tapi kedua hal tersebut relate lagi terhadap berapa siklus dia. Paham nggak, Kurnia? Oh iya, Bu. Paham. Jadi kalau fatigue strength itu berapa maksimum beban yang bisa diberikan pada siklus tertentu, sedangkan kalau fatigue life berapa siklus dia bisa bertahan dengan beban yang diberikan sekian. Gitu. Oke, Bu.
Ada lagi? Oh iya, saya mau menyampaikan, saya kalau misalkan ngasih materi itu nggak akan lama-lama, karena saya tahu akan boring dan ngantuk. Jadi saya insya Allah nggak akan lama, mudah-mudahan sebelum zuhur udah bisa selesai. Ya, yang penting teman-teman saya mohon untuk mencoba untuk mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan gitu aja ya. Jadi mohon kerjasamanya. Oke, kita lanjut ya ke mekanisme kegagalan fatigue. Jadi di sini kegagalan fatigue itu ada 3 poin besar. Yang pertama diawali dari inisiasi retak atau crack initiation. Yang kedua dilanjutkan dengan perambatan retak atau crack propagation. Yang ketiga adalah final failure atau kegagalan akhir. Nah, jadi gini nih, awalnya di bagian sini itu ada crack initiation nih di ujung sini. Lalu nanti di daerah sini akan secara garis besar ya, itu ada perambatan retak. Nah, setelah itu di sini ada area dari kegagalan. Jadi sebanyak ini nanti tiba-tiba patah nih. Ini materialnya awalnya cracknya di ujung sini doang, dia merambat sedikit, lalu tiba-tiba dia gagal. Gitu ya. Lalu sebentar, saya bentar. Ini ada yang join lagi nih. Sebentar ya teman-teman. Oke Bu. Oke Bu. Halo, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada inisiasi retak dan ada perambatan retak. Nah, dilanjutkan dengan kegagalan itu terjadi pada material ini. Kita lihat lebih lanjut. Nah, di sini juga saya akan memacu kalian untuk menggunakan bahasa Inggris karena banyak sekali nanti jurnal-jurnal yang lebih kompetens itu di bahasa Inggris ya, dengan bahasa Inggris. Jadi akan sulit kalau kalian tidak familiar atau tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi untuk yang pertama adalah inisiasi retak. Dia itu biasanya terjadi di satu titik yang dimana terjadi konsentrasi stres di situ, atau banyak sekali pembebanan yang terpusat di satu titik itu. Ya, contohnya misalkan di bagian ujung dari material gitu, atau tiba-tiba di permukaannya itu ada gores. Nah, biasanya di situ bisa menjadi satu crack initiation di situ. Ya, bisa juga ketika ada tadi misalkan ada retak atau ada goresan di ujung atau di permukaan material, ketika diberikan pembebanan yang harusnya dia bisa menahan material itu, ya, menahan tidak terjadi dislokasi di dalamnya. Ketika ada diskontinuitas itu, dia akan bisa menjadi stress tracer yang bisa akan memicu munculnya retak atau crack. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Di sini ada perambatan retak atau propagation, ya. Jadi di sini nih inisiasi retaknya, lalu di sini terjadi perambatan retak, dan di daerah ini baru terjadi kegagalan. Nih. Jadi perambatannya itu tadi bisa dikit, bisa banyak ya. Kalau di gambar yang sebelumnya itu kan, kalau kita lihat di sini perambatannya hanya sedikit ya. Lalu di sini ada langsung failure nih sebanyak ini. Tapi kalau kita lihat di gambar yang selanjutnya, di sini final rupture-nya itu sedikit nih. Dia merambatnya udah cukup banyak ya. Di sini diawali, ini perambatannya sampai sini.
Lalu di sini udah failure dia, udah patah, tapi hanya kecil daerahnya dibandingkan dengan gambar yang sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa ada sebuah kekhasan dari kegagalan fatik. Maaf, lagi azan, jadi kita akan berhenti sejenak ya untuk mendengarkan azan. Baik, Bu. Nanti akan kita lanjutkan untuk propagation. Ya, kita mulai lagi ya. Jadi untuk perambatan retak itu ada kekhasan dari fatik ya. Jadi kan gini, ketika kita ada kegagalan, biasanya itu akan dilakukan failure analysis atau analisa kegagalan. Biasanya kalau untuk fatik udah kelihatan tuh jelas bahwa kegagalan material ini disebabkan oleh fatik. Kenapa bisa langsung tahu gitu, material engineer kenapa bisa langsung tahu ini fatik, karena adanya dua tanda tersebut, di antaranya ada beach mark sama striation. Nih, ada beach mark atau striations gitu. Jadi beach marks itu ini nih, yang garis-garis. Namanya beach marks itu kayak garis pantai ya. Jadi ketika ada air laut menyapu ke pasir, terus dia kesapu lagi ke laut, itu kan suka ada garis-garis kayak gini, garis pantai. Nah itu makanya namanya beach marks. Ya, biasanya dalam bentuk circular atau semi-circular. Kalau ini kan circular ya, yang ini circular, yang ini mungkin semi-circular karena nggak terlalu membulat seperti itu.
Bedanya apa? Beach marks dan striations. Kalau beach marks itu dimensinya makroskopik, makanya bisa terlihat langsung dengan mata tanpa bantuan apapun ya. Gitu ya. Jadi satu garis ini nih, satu garis beach marks ini indicates represents a period of time. Jadi mengindikasikan perambatan retak. Jadi misalkan diberikan satu beban, dia akan membentuk satu marks gitu, satu garis. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan beach marks, kalau striations itu mikroskopik dimensinya. Jadi ukurannya yang sangat kecil itu mengharuskan dia harus dilihat, baru bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, bedanya apa sih? Bentuknya kurang lebih sama, garis-garisnya hampir mirip dengan beach marks, hanya saja ukurannya sangat kecil dan halus gitu. Ya, jadi dan lebar masing-masing striation itu antara satu dengan yang lainnya itu akan semakin lebar kalau tegangan yang diberikan semakin tinggi gitu. Udah dari saya untuk fatigue mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta setelah ini mungkin teman-teman mengulang kembali, dan pekan depan saya akan nunjuk random. Silakan untuk menjelaskan dari awal sampai akhir tadi. Saya akan random mungkin slide pertama, kedua, ketiga siapa, 4, 5, 6 siapa gitu ya. Ini dengan bahasa Inggris juga supaya teman-teman lebih familiar lagi. Oke Bu. PPT-nya dikirim ke e-learning Bu. Ya, nanti saya upload di learning ya. Oke, Bu, sampai terima sini kasih. sudah paham? Maaf Bu. Saya ini Afnan absennya terlambat. Emang Afnan terlambat nggak? Iya Bu. Hah? Afnan terlambat nggak? Halo.